Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Terlebih hari ini Allah tetap izinkan kita untuk sholat berjamaah, dan terlebih lagi Allah masih mengizinkan kita menikmati bulan Ramadan. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena berapa banyak orang-orang yang mencintai bulan Ramadan tidak Allah izinkan kembali menikmati bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Bapak Ibu, kita semua sudah tahu bahwa semua kebaikan yang ada pada bulan Ramadan Allah tumpah ruahkan di bulan suci ini. Sebelum saya lanjut, sebenarnya saya ini diwasiatkan oleh Ustadz Farid untuk imam aja taraweh, tidak untuk ceramah. Beliau bilangnya untuk taraweh aja. Cuman tadi beliau menghilang, nggak tahu kemana. Ternyata saya suruh naik ke atas mimbar juga, tapi walhamdulillah ala kulli hal saya mencoba untuk memberikan sedikit berbagi lah ya. Bapak Ibu, sekarang ini ada fenomena yang masya Allah kita sudah melihat di media sosial bahwa orang-orang yang di luar Muslim, orang-orang di luar Islam ikut tren berburu takjil. Kalau zaman dulu ada film PPT, para pencari Tuhan. Kalau sekarang para pencari takjil. Bahkan saya pernah melihat itu ada wanita yang menggunakan kalung salib, tapi dia pakai jilbab. Dia berusaha untuk entah kenapa nih di kalangan mereka rame gitu. Agamaku, agamamu, takjilmu, takjilku katanya. Jadi ini fenomena gitu. Bahkan kalau saya perhatikan yang ada di media sosial, baca komen-komennya tuh ya, guys katanya gitu, besok kita kumpul jam 3, ini yang Nasrani nih, kumpul jam 3 kita babat habis semua takjil. Terus yang Muslim balas, besok kalau mereka Paskah kita babat habis telur-telur, biar mereka nggak bisa Paskah, kita ganti pakai Kinder Joy. Coba itu. Ini tapi ada sisi menarik, ada sisi yang bahaya juga. Menariknya bahwa mereka mulai mencoba mencari tahu, kok mereka orang Muslim berburu takjil ya. Ternyata ada keseruan di situ. Bahkan teman saya yang non Muslim pun berjualan dan omsetnya masya Allah gitu. Omsetnya masya Allah mengalahkan gaji saya sebulan. Itu masya Allah. Ya Rabb, ya Karim. Lalu kemudian bahayanya gimana? Bahayanya tadi yang komen-komen tadi yang sudah saya sampaikan. Kita tersibgoh, kita terwarnai sehingga nanti ketika hari raya mereka kita ikut-ikutan. Kalau dulu mereka pancingan selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin, diharapkan nanti ketika mereka di Desember kita mengucapkan hal yang sama. Ya, spanduk bahkan gitu. Mereka tuh ya bahkan di gereja tuh di depan gangnya itu dipasang ucapan hari raya. Ini pancingan. Bagaimana akidah umat Islam ini digoyah dari sana. Berdalih-dalih dengan toleransi beragama. Bahkan cuma ngucapin doang nggak apa-apa katanya gitu. Padahal ini ranahnya ranah akidah. Kita sudah tahu guru kita Pak Yai satu menjelaskan kepada kita bahwa untuk mengucapkan selamat kepada hari raya orang lain, agama lain, itu hukumnya haram.
Bahkan Quran sendiri sudah jelas, dapat kafar, sudah keluar dari Islam. Orang yang mengatakan bahwa Isa itu dari satu yang tiga, bahwa Isa itu dari anak dari Tuhan, dapat kafar. Sudah jelas ayatnya, mau ditafsirkan seperti apa lagi? Nah ini luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam bulan Ramadan ini tidak hanya kita menjalankan puasa saja, terus menjalankan yang wajib-wajib, yang sunnah seperti tarawih, tapi lebih dari itu. Kalau kita mau menelaah kalimat la'allakum tattaqun, ini luar biasa. Tidak hanya didapatkan pada puasanya saja, karena puasa itu tidak menjamin seseorang mendapatkan gelar muttaqin. Tidak menjamin. Karena berapa banyak kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Ini sinyalemen bahwa banyak umat Islam yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Sedang gelar takwanya jauh. La'ana itu kalau para ulama bilang butuh effort, butuh mujahadah yang luar biasa, keseriusan. Jadi tidak hanya berusaha untuk menghidupkan malam-malam. Nanti 10 malam terakhir nih biasanya orang pada getol mencari Lailatul Qadar. Padahal 30 hari itu bukan di situ esensinya. Esensinya bukan di situ. Esensinya adalah bagaimana kita bisa meraih takwa, itu esensinya. Prosesnya adalah puasa, salah satu yang disyariatkan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya karim, salah satu cara mendapatkan takwa itu adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak yang kita lalai dalam bulan puasa menghidupkan sunnah Nabi? Misal, dari kita berapa banyak yang ketika Allahu Akbar, babat habis. Sini masuk, sana masuk, sini masuk, sana masuk. Padahal di sana ada sunnah. Apa sunnahnya? Berdoa. Selain 24 jam di 30 hari, bahwa orang yang berpuasa, kata Rasulullah SAW, itu diijabah doanya. Ada waktu-waktu tertentu yang mustajabnya tidak kalah dengan ketika posisi berpuasa. Misal, ketika waktu ashar, yakni sebelum azan subuh, itu waktu-waktu yang ijabah untuk berdoa. Kita lalai, main handphone, scroll ini, scroll itu, nonton TV. Padahal di situ kita disunnahkan, diperintahkan oleh Allah beristighfar, lalu kemudian berdoa. Ketika buka, batalkan baca doa, lalu dibatalkan baca doa berbuka, lalu kemudian berdoa. Seakan-akan kita nih lupa kalau kita nih banyak kebutuhan gitu loh. Misal yang punya anak, siapa yang nggak pengen punya anak yang soleh? Istiqomahin aja tuh selama 30 hari. Doain anak soleh. Saya punya anak 3. Saya berdoa seperti ini. Ya Allah, jadikanlah Usama ahli tafsir. Yang 2 perempuan. Ya Allah, jadikanlah Aisyah ini ahli qiraat. Ya Allah, yang terakhir Omar. Ya Allah, jadikan Omar ahli hadis. Saya nggak kepikiran duit saya apakah bisa nyampe nih anak saya ke Mekah dan Madinah. Wallahu a'lam. Tapi saya berdoa karena itulah bentuk dari salah satu keutamaan berbuka puasa, dan kita lalai di situ. Kita banyak kebutuhan, termasuk menginginkan anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Bapak Ibu, masya Allah, kalau kita lihat kejadian, bahkan di rumah saya itu anak muda SMP itu kemarin baru aja tangkapin sama polisi, gara-gara tahu radio Allah Pak, petangnya panjang-panjang, entah telur itu segala macam. Insya Allah ngeri Pak, sekarang ngeri Pak. Zaman saya sekolah tahun 90-an Ibu, kalau mau mencari maksiat itu ngumpet Pak, takut banget. Zaman sekarang
Mereka nggak takut. Misal seorang bapak bilang, "Nah, tidur, belajar. Udah belajar belum? Udah, Pak. Tidur." Ya udah tidur. Tidur aja, tapi anaknya ternyata scrolling. Bapak Ibu, anak-anak sekarang pintar-pintar. Kalau dulu, zaman dulu tahun 90 mau melihat film porno, pergi ke Glodok nyarinya susah. Susah banget. Sekarang Bapak Ibu nggak tahu, Bapak Ibu doain malam-malam tuh pengen jadi anak yang soleh. Anaknya lagi buka HP film porno. Alhamdulillah. Ngeri Pak sekarang. Kalau kita nggak menggunakan waktu yang spesial tadi, rugi, wallah rugi. Itu yang pertama, hidupkan sunnah. Terus sunnah-sunnah apa lagi? Banyak sekali sunnah. Kita pelajari sunnah-sunnah yang lain, termasuk sunnah yang kita sepelekan dalam kehidupan sehari-hari. Nih, kita sering berjamaah masuk sini. Pernah nggak kita perhatikan masuk di kaki kanan, keluar kaki kiri? Pernah nggak kita masuk baca doanya, keluar baca doanya? Anak saya itu yang kecil Mas, kalau misalkan masuk ke kamar mandi lupa dia teriak, "Abi, kenapa Mas? Apa doanya aku lupa." Masuk WC lupa. Teriak dia. Takut kalau digodain sama jin. Ya Allah. Kalau keluar bareng, saya tungguin di pintu, baca doanya. Baca doanya. Masuk, Allahumma shalli abwaab rahmat. Masuk itu, ya Allah bukakan abwaab, banyak pintu rahmat. Ya Allah, kita datang ke sini tuh masya Allah, mulai dari wudu, mulai dari berjalan, masuk kita pengen dibukakan pintu-pintu rahmat yang luar biasa banyak, termasuk kesolehan anak-anak kita. Itu hal-hal yang sepele, yang tidak hanya takwa ini didapatkan cuma sekedar sebulan aja terus instan dapat takwa, tidak. Sebulan kita mengejar gelar takwa tidak bisa, wallah tidak bisa. Kecuali kalau memang Allah menghendaki setelah bulan Ramadan orang ini menjadi baik karena memang keikhlasan hatinya, ketulusan hatinya ingin menjadi orang baik. Bapak Ibu, ketika Allah menginginkan menjadi orang baik, maka yang pertama kali Allah berikan bukan jabatan, bukan harta, bukan kemegahan, bukan kepandaian dan kecerdasan. Kata Rasulullah SAW, "Man yuridullahu bi khairan." Siapa saja yang Allah hendaki orang ini menjadi baik, Allah yang berkehendak. Bukan orang tua kita berkehendak anak kita jadi baik, tapi Allah tidak berkehendak. Nauzubillah. Tapi ketika Allah sudah berkehendak, barang siapa yang Allah hendaki dia menjadi baik, apa yang terjadi? Yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia agama. Ya Allah kasih harta, ya Allah kasih jabatan. Jadi nggak usah ngiri sama orang, nggak usah ngiri. Sebenarnya kita bisa melihat orang-orang yang cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah sekali. Dari mana tahu? Bisa. Caranya? Lihat aja. Kalau dulu dia tidak pernah sholat, kemudian dia sholat, maka Allah sedang menghendaki dia menjadi baik. Kalau dulu dia sholat di rumah, tidak pernah berjamaah, lalu kemudian dia berjamaah, maka dia menjadi baik. Allah menginginkan dia menjadi baik. Kalau dia tidak pernah datang ke tempat kajian, lalu kemudian tiba-tiba dia istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian Islam, maka Allah hendaki dia menjadi baik. Tidak cukup seperti itu. Misal, contoh, ketika kita berjamaah, Bapak Ibu sekalian, sholat, apakah itu menjadi sebuah keniscayaan kita menjadi baik? Belum tentu. Mayuridullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang ingat ayatnya? Siapa jadi lupa? Surat At-Taubah ayat 18. Barang siapa memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Jazakallahu khairan. Barang siapa yang memakmurkan masjid, lalu kemudian dia sujud bersama-sama. Lihat ke ujung kalimatnya. Asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang ini masuk ke masjid sujud bersama orang-orang yang sujud. Kalimatnya asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan yang sujud itu menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah.
Artinya belum tentu orang-orang yang datang ke sini sujud bersama imam mendapatkan hidayah. Belum tentu. Kenapa? Karena kemungkinan dia datang ke sini tidak membersihkan hatinya, ingin dibilang soleh. Mungkin juga karena calon mertua ya Pak ya. Ada calon mertua. Ini ada calon mertua nih. Mungkin juga mau ketemu dengan akhwat yang sedang dia incar. Allahu a'lam. Nah, maka dengan membiasakan kita untuk menghidupkan sunnah yang sepele saja kita hidupkan, maka Allah turunkan nanti hidayah untuk mencintai kita dan kemudian menjadi lebih baik. Contoh yang sepele lagi, mungkin ini yang terakhir. Bapak Ibu, kita pakai sendal betul kalau kemana-mana. Kita pakai sepatu kadang-kadang. George Bush pakai sepatu nggak? Pakai. Kita pakai baju keluar. Netanyahu laknatullah pakai sendal, pakai baju juga. Lah apa bedanya kita sama dia? Ini masalah baju aja nih, bukan akhlak, bukan keimanan, masalah baju aja. Nggak beda, bahkan kita bisa lebih sesat dari dia. Lihat kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakan kalau kita mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh ikuti Nabi Muhammad SAW. Apa yang diikutin? Semua. Karena di situ ada suri teladan yang baik. Termasuk cara pakai sendal dan pakai baju. Kita dapat apa emang pun? Masuk pakai sendal aja ikut kira Nabi, ribet amat orang Islam lah. Pakai baju ala Nabi juga ribet banget. Lah enggak gitu. Yuhibbukumullah. Kalau kita pakai baju tangan kanan, kita dalam otak mengatakan bahwa ini adalah cara nabiku memakai baju. Pakai sendal kaki kanan, ini adalah cara nabiku memakai sendal. Lepas kaki kiri, ini adalah cara nabiku yang mengajarkan aku untuk melepas sendal. Yuhibbukumullah, maka Allah cinta sama orang ini. Pakai sendal aja remeh, ikuti Nabi, maka Allah cinta sama orang ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah hapus dosa-dosanya. Nggak sepele itu pakai sendal. Kita udah berapa tahun pakai sendal, penghapusan dosa kagak ada lah, kayak orang sana sebelah. Tapi benar, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah hapus. Kenapa? Karena sebabnya kita pakai sendal aja ngikutin Nabi. Kita mengimanin bahwa pakai sendal ala Nabi itu pakai kanan, lepas kiri. Anak saya kalau pakai lepasnya kanan dulu, saya tegur, Dek, kok kanan dulu? Dia pakai lagi, Pak. Nggak mau rugi. Dia nggak mau rugi. Iya. Coba nanti yang punya anak sering adakan halaqah maghrib, cerita, masya Allah. Berapa banyak? Terus kita gimana nih, orang tuanya kita udah wafat, cuman anak soleh yang bisa menyelamatkan dan memberi syafaat orang-orang tua yang sudah wafat. Saya kan udah 70 tahun Ustaz. Lah, emang 70 tahun bukan anak? 70 tahun juga tetap anak, bener gak? Coba 70 tahun tetap anak gitu. Nah, anak yang soleh biar kata sampai 80 tahun tetap doain tuh. Berapa banyak kita orang-orang sudah menua tapi lupa sama orang tuanya. Coba kita introspeksi. Sujud terakhir kita doa nggak terlalu firli kalau sholat sunnah. Kalau enggak, masya Allah, kita sama-sama beristighfar. Nah, ini sunnah-sunnah seperti ini yang menjadikan kita kesungguhan. Lagi la'ala ini kesungguhan. Jangankan untuk sholat tarawihnya, witirnya, pakai sendalnya dia nggak mau ketinggalan cara Nabi. Itu la'ala namanya. Jadi nggak bisa mutakid itu cuma sebulan doang, nggak bisa sebulan. Harus continue. Apalagi nih, makan, minum nggak boleh berdiri. Apalagi nih, wah macam banyak banget. Sampai sikat gigi, Pak, Bu. Dalam kitab Fiqh Sunnah, Syekh Sabik, sikat gigi itu Rasul katakan begini, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan mereka bersiwak. Coba kalau diwajibkan yuk, berarti itu sama mau sholat fardu. Gimana?
Karena kita tahu, karena Rasul tahu macam malas gosok gigi, itu masuk yang ngomong nih, malas gosok gigi. Padahal gosok gigi kalau diniatin, karena Nabi mau sholat gosok gigi, kata Nabi mau sholat gosok gigi, setiap dilakukan Nabi gitu, bersiwak, pahala. Yang sepele aja dia kerjain, wah Allah seneng banget, maka Allah cinta sama dia. Maka pelan-pelan Allah pahamkan dia agama, pelan-pelan pahamkan agama. Pelan-pelan kehidupannya membaik, bukan hartanya membaik, kehidupannya membaik. Dulu sama bini, sama suami bertengkar, berkelahi mulu. Lama-lama hilang. Datang rasa sabar dan segala macam. Kebaikan Allah berikan banyak. Nah, mumpung masih bulan Ramadan, kita memohon sama Allah di waktu-waktu yang mustajab, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, adik kita, semua saudara kita, bahkan tetangga kita, jangan lupa kita doain. Orang-orang jamaah di sini kita doain juga. Justru malah doa yang tidak diketahui si fulannya itu yang diijabah. Bahkan dia kembali salat kebaikannya ya kepada yang berdoa. Masya Allah. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau memang banyak kekurangan. Soalnya nggak ada persiapan nih. Saya nggak dikasih tahu. Tahu suruh jadi suruh ceramah di sini. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.